Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang keempat. Hari ini saya akan berbicara tentang doa dan korban. Banyak orang tidak melihat adanya kaitan atau adanya hubungan antara doa dan korban. Tetapi kalau kita belajar dari Mazmur pasal yang keempat ini, kita melihat ada sebuah kaitan yang erat antara doa dan korban. Kalau kita mengacu kepada konsep daripada bagaimana umat Tuhan di zaman perjanjian lama, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, maka selalu ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di satu sisi mereka berdoa, tapi di sisi yang lain mereka juga mempersembahkan korban. Maka kalau kita membaca Mazmur pasal yang keempat, lagi-lagi kita temui kaitan yang erat antara doa dan korban. Kalau kita baca ayat yang pertama dan yang kedua, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Maka yang dilakukan adalah dia mencari Tuhan. Dalam mencari Tuhan itulah maka kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, tentu saja Daud berdoa kepada Tuhan. Dia minta Tuhan melepaskan dia dari kesesakan ini. Dia minta Tuhan meluputkan dia dari tangan musuh-musuhnya. Ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kalau Anda baca ayat yang ke-6, Mazmur Daud berkata seperti ini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi ada doa, pada saat yang sama ada korban yang dipersembahkan. Masalahnya konsep ini seringkali tidak berjalan beriringan dalam kehidupan rohani kita. Seringkali kita menjadikan doa itu hal yang penting, hal yang utama. Tentu saja itu tidak salah, tetapi tidak disertai korban. Padahal kalau kita mengacu konsep di dalam perjanjian lama, di situ umat Tuhan ketika mereka berdoa, beribadah, selalu ada korban yang dipersembahkan. Ya memang benar bahwa kita tidak lagi hidup di era perjanjian lama, kita hidup di era perjanjian baru, tetapi konsep korban itu tetap ada. Kalau Anda teliti ayat-ayat dalam perjanjian baru, kata mempersembahkan itu masih ada. Hanya saja memang wujudnya berbeda. Kalau dalam konteks perjanjian lama, korban yang dipersembahkan biasanya adalah sebuah hewan yang disembelih, baik lembu, baik domba, baik juga burung, dan seterusnya. Tetapi kalau dalam konsep perjanjian baru, maka korban yang dipersembahkan itu wujudnya tidak seperti itu. Wujudnya adalah persembahkan ucapan syukur. Bahkan kalau kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, pastikan diiringi dengan korban. Apa yang kita korbankan? Tubuh kita, hidup kita, kesungguhan kita dengan Tuhan. Jadi doa tanpa korban itu tidak lengkap. Maka saudara, tidak hanya jadi orang Kristen yang sukanya minta-minta kepada Tuhan, tetapi tidak diiringi hidup yang berkenan. Ini adalah konsep yang sangat timpang, tidak seimbang. Karena itu mengacu kepada firman Tuhan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan hidup, lalu kemudian kita ketika berdoa, maka doa kita pun besar puasanya. Pernahkah kita merenungkan akan hal ini? Setiap kali kita berdoa, mari kita juga mempersembahkan hidup kita, tubuh kita. Ada waktunya kita berdoa, tapi dalam keseharian kita mempersembahkan hidup dan tubuh kita.
hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi kesaksian baik, hidup yang benar-benar menunjukkan kita ingin mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, punya komitmen dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mati bagi dosa, hidup dalam kesalehan ilahi. Maka ketika doa diimbangi dengan persembahan hidup seperti itu, maka doa kita berkenan kepada Tuhan. Itulah inti yang kita pelajari dari Mazmur pasal yang keempat ini. Saya rindu kita semuanya menjadi pendoa. Pada saat yang sama, kita menjadi orang yang mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan berkati.